Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Sumiati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Karanganyar, Kabupaten Sumedang. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karanganyar, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru di Sekolah SDN Karanganyar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga kita tercurahkan syafaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adapun kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga merupakan kegiatan yang inti yaitu penyampaian terkait diseminasi budaya positif, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembukaan telah kita laksanakan. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan lancar dan mendapat keberkahan. Amin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'wala. Puji serta syukur selamanya milik Allah, dan marilah kita panjatkan kepadanya agar keberkahan selamanya menyertai kita semua. Salawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, guru besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kita semua selaku umatnya. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak beserta Ibu guru SDN Karanganyar
CGP sama guru penggerak juga dari kita Ibu Yeti yang saya banggakan. Terima kasih pada pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul dalam badan sehat walafiat untuk melaksanakan sebuah kegiatan program yang sudah terjadwalkan, yaitu penyampaian tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dan ini merupakan suatu program yang sangat baik sekali untuk kita, sehingga akan menambah wawasan bagi kita selaku guru di SD Negeri Karanganyar, bagaimana cara kita, bagaimana langkah kita untuk menumbuhkan budaya positif, baik itu untuk diri kita sendiri dalam hal pekerjaan kita, kemudian juga untuk peserta didik yang ada di sekolah kita, dan juga untuk lingkungan sekolah kita, baik itu masyarakat sekitar, orang tua murid ataupun praktisi pendidikan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, dan kita semua bisa hadir dalam pagi ini. Kemudian semoga program yang akan disampaikan atau sedang dilaksanakan oleh Ibu Yeti selaku CGP itu menjadi suatu aroma positif buat kita semua. Semoga dengan adanya CGP ini, setelah nanti selesai program bimbingan dan pendidikannya, kemudian menjadikan teladan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, baik itu bidang akademiknya maupun bidang non-akademiknya. Semoga mutu lulusan yang ada di sekolah kita itu lebih meningkat lagi dari yang sudah-sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu CGP yang saya banggakan yang sudah melaksanakan program kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa program yang sedang dilaksanakan cepat selesai dengan hasil yang memuaskan, untuk imbasnya nanti bisa dirasakan oleh kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya dengan hangat dan begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Saya berada di depan di sini bukan berarti saya mempunyai ilmu yang lebih dari Bapak Ibu. Tapi di sini saya mencoba untuk berbagi mengenai hasil kegiatan yang sudah saya laksanakan, dan ini juga merupakan bagian tugas aksi nyata saya, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah.
Baik Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala teknis. Kita lanjutkan kembali untuk mengefektifkan waktu. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru hebat SDN Karanganyar. Sebetulnya saya tidak bisa bergerak sendirian tanpa dukungan dari Bapak pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya tidak bisa bergerak sendirian untuk melakukan suatu perubahan. Jadi di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar istilah budaya positif? Belum. Tetapi mungkin kata budaya sendiri mungkin sudah tidak asing bagi kita mungkin ya. Budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif atau suatu kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik pada murid kita. Sebetulnya di sekolah kita juga sudah diterapkan budaya positif. Namun di sini kita akan kembali lebih lagi mungkin terkait budaya-budaya positif lain yang mungkin belum kita terapkan di sekolah. Adapun konsep inti modul budaya positif, yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama untuk disiplin positif, poin pada disiplin positif ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru ini sesuai dengan kurikulum yang sedang dicanangkan oleh pemerintah saat ini ya Bapak Ibu, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi menurut pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini maksudnya adalah kita sebagai seorang guru itu harus dapat memfasilitasi siswa kita karena siswa kita di kelas kita itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu minatnya, bakatnya, keterampilannya maupun kemampuannya di dalam belajar. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa memfasilitasi belajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga setiap siswa itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 ya? Ya, betul ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Itu salah satu tujuan pendidikan kita, yaitu mencetak atau membentuk generasi yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Di kita ya, negara kita merupakan negara dengan multikultural, dengan berbagai budaya. Jadi di sini kita juga menanamkan kepada murid-murid kita untuk berkebinekaan global. Berikutnya ada bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan hanya gotong royong dalam kebersihan lingkungan sekolah saja, melainkan di sini kita mendorong murid-murid kita untuk berkolaborasi, baik itu sesama teman sejawatnya, bersama kita ya sebagai guru, bersama ataupun orang tua di rumahnya maupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita senantiasa menerapkan sikap gotong royong. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Nah, di sini juga kita berusaha mendorong siswa-siswa kita untuk kreatif. Jadi bisa menghasilkan atau melahirkan sebuah ide-ide baru atau sebuah karya-karya yang inovatif. Kemudian berikutnya ada bernalar kritis. Nah, kita juga di sini mendorong murid-murid kita untuk bernalar kritis. Ya.
kemudian mandiri. Ini adalah yang terakhir yang diharapkan dari murid kita, mereka menjadi murid yang mandiri. Bapak Ibu, di sini saya punya sebuah games atau ice breaking ya. Ice breakingnya judulnya cobalah buka. Jadi tangan kita di kepala. Nah ini coba Bapak Ibu berpasangan dengan teman yang di sebelahnya untuk mempermainkan permainan ini. Jadi ya, Bapak bisa bergabung dulu. Ya, sama gestrinya ya, itu sama pandangan. Oke. Di sini permainannya rekan A atau rekan yang pertama mencoba untuk mengepalkan tangan, dan rekan B atau rekan yang kedua silakan Bapak Ibu akan berusaha untuk membujuk atau merayu kepada rekan Bapak Ibu supaya membuka tangannya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu yang bertugas mengepal tangan, coba bayangkan sesuatu yang sangat berharga dari Bapak Ibu. Nah, coba praktekkan. Coba dipraktekkan siapa yang bertugas mengepal tangan. Nah, dan sekarang rekannya itu berusaha membujuk supaya membuka. Apakah itu mau diiming-imingi dengan uang, dengan jabatan, dengan apa, silakan. Silakan coba dipraktekkan. Silakan. Bayangkan sesuatu yang berharga, yang harganya rendah dalam hidup Bapak Ibunya. Ya, bisa dengan cara merayu, membujuk. Ya. Minum kursi ya. Baik dibujuk, dirayu, diiming-imingi oleh harta maupun jabatan, tetap kita akan memegangnya. Tapi tadi kadang-kadang ada yang jawab, kadang-kadang dibujuk, kadang-kadang dibujuk. Ya, betul. Tapi itu juga betul karena kebutuhan kita pada saat itu berbeda. Kebutuhan kita pada saat itu berbeda. Mungkin kita membuka tangan kita karena memang kita membutuhkan kebutuhan yang lain. Seperti itu. Baik, itu sebetulnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai peran kontrol. Jadi sebetulnya kita selama ini sering kali mengalami miskonsepsi terkait peran kontrol ya. Kita sering selama ini beranggapan bahwa kita sebagai seorang guru itu bisa mengontrol perilaku murid kita. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi. Jadi sebetulnya ketika sebagai contoh kita guru meminta peserta didik kita, murid kita, misalkan ada yang berbuat salah dan kemudian kita meminta murid tersebut memperbaiki kesalahan dan murid tersebut mau memperbaiki kesalahannya, sebetulnya itu hanyalah ilusi. Kita dapat mengontrol perilaku tersebut sebetulnya karena ada kemauan yang ada dalam diri murid kita sebetulnya itu ya. Berikutnya Bapak Ibu di sini ada bagaimana cara mengubah paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda, tidak bisa dipaksakan dengan cara pandang kita. Jadi di sini kita memberikan keleluasaan, kebebasan cara pandang orang lain untuk
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Setelah kita praktekkan tadi yang melalui games tadi, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu sama kebalikannya ya. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Nah, tadi misalnya coba dibuka ini aku punya uang nih, bisa ditukar nggak dengan ya kamu kepala misalkan. Nah setelah kita tidak berhasil dengan rayuan dengan rujukan, akhirnya kita memaksa atau mengancam atau bahkan dengan hukuman fisik. Itulah biasanya yang ada di stimulus respon. Nah kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menawarkan pilihan, sebuah pilihan kepada anak. Jadi tidak memaksa anak untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita menawarkan pilihan. Berikutnya menurut stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang kalah. Baik Bapak Ibu. Nah ini disiplin positif. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah mengenal disiplin positif? Ada yang mau berpendapat mengenai disiplin? Apa arti disiplin? Melaksanakan peraturan, melaksanakan ketentuan berlaku. Baik untuk sekalian jawaban dari Bapak Indri dan Bapak Ucu terkait mengenai arti disiplin betul. Seringkali disiplin itu dikaitkan dengan peraturan, ketaatan atau kepatuhan. Mari kita lihat ya. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kata disiplin seringkali dikaitkan dengan hukuman. Ketika ada anak atau murid kita yang tidak melaksanakan aturan, maka ada hukuman. Misal sebagai contoh, ada anak yang datang terlambat mengikuti upacara. Kamu datang terlambat, kamu harus hormat bendera sampai istirahat. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya hukuman itu cenderung ada ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu coba flashback ke belakang ketika masa-masa bersekolah dulu. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan hukuman? Sering. Betul Pak, saya juga termasuk pernah mendapatkan hukuman. Dan sebetulnya ketika kita dihukum itu bagaimana perasaan kita? Apakah senang? Cenderung tidak nyaman, tidak senang. Dan itu cenderung hukuman itu mempermalukan sebetulnya. Nah, jadi di sini sebetulnya hukuman itu bukanlah sebuah cara yang efektif untuk menegakkan supaya murid-murid kita disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus menuntun kodrat murid-murid kita yang sesuai dengan kodrat alamnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Jadi kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memerdekakan murid-murid kita. Jadi harapan dari pendidikan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara ini yaitu membentuk manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang bebas dan bertanggung jawab secara moral, etis, dan sosial. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Itu yang dimaksud
dengan kemerdekaan harus ada dengan syaratnya disiplin kuat dalam diri kita. Jadi setelah kita membahas mengenai arti kata disiplin dan sering dikaitkan dengan budaya-budaya kita, disiplin positif di sini merupakan sebuah cara untuk menumbuhkan motivasi internal anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi di sini bersifat universal, lintas rasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sebagai contoh, nilai yang bersifat universal itu nilai-nilai kejujuran, keadilan, saling menghargai, saling menghormati. Itu sebagai contoh ya. Nah, berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, setiap perilaku itu berdasarkan tujuan atau memiliki alasan. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 3 motivasi yang dapat mendorong perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, murid kita mengerjakan tugasnya atau PR-nya karena mereka berusaha menghindari ketidaknyamanan seperti takut dihukum oleh kita, oleh guru ya, atau takut dia untuk menghindari hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Mungkin saja murid-murid kita itu mengerjakan tugasnya dengan baik, datang ke sekolah tepat waktu, tapi ternyata mereka ada alasan untuk mendapatkan penghargaan. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada murid yang datang tepat waktu dengan memberi tanda bintang, atau misalkan ketika ada murid kita yang berhasil mengerjakan tugasnya itu mendapatkan suatu hadiah dari kita. Jadi mereka itu motivasinya itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi bukan murni dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita sebagai seorang pendidik diarahkan untuk mendorong motivasi murid kita pada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mendorong motivasi intrinstiknya, bukan pada motivasi pertama maupun motivasi kedua. Nah, di sini ada istilah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini dari ketiga istilah ini, manakah yang lebih sering kita kenal atau lebih kita dengar sehari-hari dari ketiga istilah ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Manakah istilah yang lebih sering kita kenal? Hukuman dan konsekuensi, hukuman dan penghargaan mungkin sering kita dengar atau sering kita praktekkan. Namun di sini ada restitusi. Kita akan mencoba membenarnya satu-satu ya terkait hukuman. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita kadang-kadang melihat murid yang melanggar peraturan, kita semena-mena menghukum mereka. Jadi hukuman yang kita berikan itu ternyata bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Dan itu, Bapak Ibu, ternyata cenderung sesuatu yang menyakitkan bagi siapa? Bagi murid kita. Dan murid kita itu kita anggap sebagai korban dari kita yang terkena hukuman dari kita. Hukuman itu juga terasa tidak nyaman bagi murid atau anak dan untuk jangka waktu panjang. Kemudian hukuman juga bagi korban itu merasa mendapatkan ketidakadilan. Dan itu pun pasti kita juga pernah dulu ketika masa-masa sekolah mendapatkan hukuman. Kita ingat sampai sekarang merasa tidak nyaman, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, atau yang merasa sakit sehingga kita ingat sampai sekarang. Itulah sifat dari hukuman, akan diingat oleh anak, oleh murid kita. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sebetulnya sudah terencana atau sudah disepakati,
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tapi di sini konsekuensi ini masih bersifat satu arah. Jadi guru yang membuat peraturan, konsekuensinya sudah ditentukan dan murid dipaksa untuk menyetujuinya. Dan ini membuat murid atau anak tetap dibuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi masih ada ketidaknyamanan. Nah, di sini kita diarahkan untuk restitusi. Nah, ini juga sebetulnya Bapak Ibu, istilah restitusi ini baru saya kenali saat saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, gitu ya. Jadi restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari restitusi ini yaitu memberikan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini tidak menjudge anak itu atau murid kita itu bersalah, tapi kita membuat pilihan dan mengembalikan anak itu kepada keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas akan kita bahas. Nah, keyakinan kelas, oke. Di masa MPLS ini ada kegiatan membuat kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bersedia untuk berpendapat? Mungkin? Kalau keyakinan mungkin lu akan menjadi daya dorong mental anak untuk berhasilan. Sementara kalau peraturan itu kan konotasinya peraturan itu baku dan harus dilakukan secara itu ya tadinya ada hukuman ya. Betul sekali Bapak, terima kasih sudah menjawab dengan sangat sempurna nih. Betul sekali Pak. Jadi kalau peraturan itu cenderung memaksa dan kita juga sama ya, ternyata kita tidak suka peraturan. Tapi di sini kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah mengapa kita harus memakai masker, terutama kemarin pada saat masa pandemi COVID, dan mencuci tangan setiap hari. Jawaban untuk yang pertama apa kira-kira? Kenapa kita harus memakai melindungi dari kecelakaan, betul. Untuk keamanan, betul. Untuk keselamatan, betul sekali ya Bapak Ibu. Berarti hal untuk melindungi dari kecelakaan, melindungi kepala kita berarti itu adalah hal-hal yang kita yakini dan kita yakin bahwa dengan memakai helm kita bisa terhindar dari benturan atau kecelakaan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita harus memakai masker? Untuk menghindari masalah sama untuk melindungi kesehatan kita, untuk melindungi diri kita supaya tidak terserang virus. Jadi itu adalah hal-hal yang kita yakini. Nah, mengapa di sini bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita didorong untuk termotivasi secara internal untuk melakukan kesepakatan atau keyakinan yang telah mereka buat itu, karena memang yang mereka meyakini bahwa hal tersebut mereka yakin dapat ada kebaikan untuk mereka, bukan karena paksaan dari luar semacam itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal atau umum yang disepakati bersama yang menekankan seseorang untuk termotivasi secara internal tadi yang sudah dikatakan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Keyakinan kelas juga sangat penting dalam mendorong terwujudnya budaya positif. Adapun bentuk keyakinan kelas, nah di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, lebih rinci, lebih detail dan lebih baku. Sementara keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi biasanya kalau aturan itu jangan buang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, atau misalkan jangan yang ada
istilahnya itu kan kalimatnya berupa negatif ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berupa kalimat positif, yaitu ayo buang sampah pada tempatnya, atau ayo jagalah lingkungan kelas kita. Itu senantiasa kalimatnya bernuansa positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Jadi supaya apa? Supaya murid-murid kita itu mudah memahaminya dan mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama bersama murid kita, bukan kita yang membuatnya. Nah, ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya kemarin di hari pertama masuk sekolah, saya sudah melaksanakan asliata membuat keyakinan kelas bersama kelas 6. Ini yang pertama, misalkan kalau siswa-siswa kita atau murid kita belum paham terkait biasanya kita membuat peraturan atau kesepakatan. Nah, kita didorong dulu dari peraturan atau dari kesepakatan. Nanti baru kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama berdiskusi dulu tentang peraturan yang tentunya yang mereka buat. Di sini saya mencoba kemarin karena mereka juga ternyata kelas 6 masih bingung. Peraturan harus bagaimana? Nah, jadi saya ubah gini aja. Coba kalian buat harapan kalian di kelas kalian atau di kelas kita ingin seperti apa? Nah, dengan kalimat seperti itu mereka baru memahami, oh ternyata setelah itu mereka menulis di kertas post-it. Sebagai contoh sudah saya terapkan di sini, dan setelah mereka menulis mereka menempelkan. Nah, ini sebagai contoh saya bacakan ada yang mereka buat. Misalkan jangan mengganggu teman. Nah, ini kan berbentuk peraturan dan kalimatnya masih negatif. Jangan mengganggu teman. Jadi di sini setelah kita arahkan anak-anak itu yang kedua atau yang ketiga merumuskan peraturan menjadi keyakinan tadi ya, berubah kalimat negatif menjadi kalimat positif seperti tadi kata jangan mengganggu teman menjadi saling menghargai antar teman, saling menghormati antar teman seperti itu. Jadi bersifat umum, universal. Kemudian setelah kita merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan, kita menempelkannya di kelas kita supaya mereka melihat kembali ya, oh itu keyakinan yang sudah kita buat bersama, ada ditempel di dinding. Dan ini juga merupakan suatu penghargaan bagi mereka, hasil mereka itu ditempel di dinding, ada suatu kebanggaan. Dan ini di sini Bapak Ibu juga bisa melihat keyakinan kelas yang sudah saya buat ada 6. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan kelas kita. Yang kedua menghormati guru dan menghargai teman. Yang ketiga mungkin bertanggung jawab. Yang keempat mengembalikan barang teman. Yang kelima berbicara dengan sopan dan santun dan berdisiplin. Ini sebagai contoh keyakinan yang sudah kami buat di kelas ini. Berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ada alasan kita berbuat sesuatu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Itu adalah yang paling utama. Kita membutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian berikutnya adalah kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Betul ya? Tidak dipungkiri bahwa kita itu hidup bersosialisasi, tentunya kita membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya betul ya Coach ya? Kita butuh rasa cinta dan kasih sayang. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah,
tertentu ya, mungkin sebagai seorang guru berarti kita butuh ilmu-ilmu tentang pedagogis karena kita profesinya sebagai seorang guru, berarti kita butuh penguasaan terkait pedagogis. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, betul kita juga butuh merasa bebas, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, sama murid-murid kita juga memiliki kebutuhan dasar ini, dan kita sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan dasar murid kita. Ya, berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Ini ada 5. Posisi kontrol ini bisa dilakukan baik dari atasan kepada bawahan, baik dari orang tua kita di rumah terhadap anak kita, dan baik kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita di sekolah. Ada 5. Yang pertama sebagai pendukung, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita lihat bersama posisi pendukung. Nah, di sini untuk posisi pendukung, seorang pendukung itu bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Kemudian ada pun kata-kata yang keluar, misalkan awas, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu dan selalu kamu yang paling terakhir, usaha kamu, dan sekarang kamu usaha sebanyak 7 kali. Nah, itu cenderung menyakiti. Kalimat-kalimat yang keluarnya itu cenderung menyakiti. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah. Nah, ada pun kata-kata yang keluar itu biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu keluar dengan membuat ya, seolah-olah memelas. Misalkan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang mau kamu tahu kalau kamu berbuat salah? Gimana coba kalau ibu itu ditegur oleh bapak kepala sekolah? Nah, kata-kata ini akan membuat anak itu merasa bersalah selamanya, dan merasa mereka itu telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Gitu ya. Jadi selamanya mereka akan memiliki rasa minder karena mereka selamanya merasa bersalah. Seperti itu. Berikutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi teman itu tidak ada cenderung untuk menyakiti, namun di sini berusaha untuk menjadi teman kepada murid. Adapun kata-kata yang keluar seperti, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, namun di sini masih ada sisi negatifnya, yaitu posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan ada rasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi kalau misalkan bukan guru tersebut yang memerintah murid atau bukan guru yang biasanya, maka mereka itu akan tidak mau mentaati guru yang lain karena itu ada sifat ketergantungan. Itu sisi negatif dari posisi sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi lebih kepada mengawasi kalau posisi sebagai pemantau. Biasanya kata-kata yang keluar itu adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itu cenderung mengembalikan anak itu kepada konsekuensi atau peraturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian di sini ada peran manajer. Nah, di sini sebetulnya kita diarahkan untuk senantiasa menjadi seorang manajer. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini juga kita mendorong murid itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Biasanya kata-kata yang keluar adalah apa yang kita yakini. Jadi kita mengembalikan murid kita itu kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ini berkaitan ya antara satu dengan lainnya. Ketika murid kita berbuat kesalahan, misalkan kita tidak menghukumnya, tetapi kita mengembalikannya dengan menanyakan keyakinan kelas. Misalkan ada seorang anak yang melanggar aturan buang sampah misalkan di kelas, kita
menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa. Misalkan harus menjaga lingkungan kelas, berarti apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan membersihkannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu jadi kita mengembalikannya. Jadi kita tidak menyalahkan anak. Jadi berusaha membuat pilihan-pilihan kepada anak. Berikutnya, Bapak Ibu, di sini saya meminta kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menyiapkan gadgetnya. Bapak Ibu bisa masuk ke ini ya, ke link ini. Boleh saya share dulu di WA ya. Terus yang sahabat? Kita tidak ada yang bisa login aplikasi Quiziznya, kita tanya jawab secara langsung ya. Karena di sini juga ada kendala teknis, jadi tidak bisa ditampilkan. Mari kita bertanya jawab secara langsung. Yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini termasuk ke dalam posisi mana? Pembunuh, teman, atau pembuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Ya, yang lain mungkin ada yang berbeda sama ini. Pertama tadi apa? Kata-kata pernyataan seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Apakah sebagai pembunuh, teman, atau pembuat rasa bersalah? Pembunuh, ya. Jadi kalau pembunuh itu cenderung menyakiti atau keluar dengan kata-kata verbal seperti itu ya. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu cenderung kalimat atau kata-kata yang keluar itu dengan lembut, tapi seolah-olah Rasa bersalah. ya seperti itu ya, seolah-olah orang lain itu merasa bersalah. Yang kedua, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Karena kenapa ya? Yang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, itu kira-kira termasuk ke posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman? Buat merasa Pembuat merasa bersalah. Betul sekali Bapak Ibu guru hebat. Kemudian yang berikutnya, Adi, kamu tahu bahwa kamu sudah terlambat 15 menit. Nah, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tinggal tadi ya. Saya tunggu. Kira-kira ini posisi sebagai apa ya? Pemantau, penghukum, atau pembuat merasa bersalah? pelantong. Pemantau. Jadi didasarkan pada konsekuensi. Jadi Adi sudah tahu bahwa kalau sudah terlambat 15 menit itu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, berikutnya, bisa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Kamu sudah terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, posisi ini apakah sebagai teman, manajer, atau pemantau? Mantau. Manajer. Manajer, betul sekali ya. Jadi di sini ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Tentu saja mungkin simulasi dari posisi kontrol. Untuk mengefektifkan waktu, kita kembali lagi ke materinya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat. Berikutnya adalah yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua dengan anak untuk menghasilkan karakter anak yang merdeka, bertanggung jawab,
Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi tahap ini merupakan kebagian dasar pada segitiga dan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan restitusi atau segitiga restitusi kepada murid, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya dengan menyatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah merupakan hal yang wajar, tidak ada manusia yang sempurna, dan kita juga pasti pernah merasakan kesalahan. Kita juga pernah berada di posisi itu. Jadi stabilkan dulu identitasnya, sehingga tujuannya dari bagian ini mengubah identitas gagal anak menjadi identitas yang sukses. Jadi mereka merasa tidak menjadi seseorang yang gagal seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi langkah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu seperti kebutuhan dasar tadi. Adapun pernyataan atau kata-kata yang bisa kita sampaikan dan untuk memvalidasi tindakan murid kita ketika ada murid yang berbuat salah, kita bisa menyatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Beruntung kamu tidak melakukan hal yang lebih menakutkan atau dan sebagainya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini kita tidak tidak langsung menyalahkan anak. Kita validasi dulu tindakan yang dilakukan anak. Kita tanyakan dulu kepada anak apakah betul memang anak tersebut telah melakukan kesalahan. Setelah itu, setelah mereka menyadari, lalu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal. Jadi setelah langkah 1 dan langkah 2 berhasil diterapkan kepada anak, kita menanyakan keyakinan dengan cara apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa dan sebagainya. Itu tujuannya supaya anak itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga mereka menjadi seorang yang reflektif. Nah, berikut ini ada contoh penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini kasusnya Tuti tidak bisa menahan amarahnya sehingga Tuti merobek buku Dendi. Nah, kejadiannya Dendi ceritanya itu sering mensobek pekerjaan Tuti dan Tuti tidak terima sehingga dia emosi dan merobek bukunya. Ini yang tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi kita bertanya dulu apakah setelah anak ini bisa reda emosinya, baru kita tanyakan apakah dia sudah bisa cerita, terus apakah memang betul dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh temannya. Nah, baru setelah itu ya kita juga seolah-olah merasa berada di posisi anak tersebut yang melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan kita sebagai murid tersebut, kalau kita dicontek oleh teman kita keseringan dan teman kita yang menyontek itu keenakan, kita juga pasti akan merasa kesal, marah, dan mungkin kita juga akan berbuat seperti murid tersebut. Nah, itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian tadi tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, sama ya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita mengembalikan murid kita kepada keyakinan kelas. Jadi kira-kira upaya Tuti untuk memperbaiki kesalahan terhadap Dewi seperti apa? Misalkan saya akan berusaha meminta maaf. Dan kita coba untuk menghargai upayanya. Dan terkait buku yang dirobeknya, apa upaya yang akan dilakukan? Kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pilihan kepada murid yang telah berbuat kesalahan.
Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan saat ini sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita menghapuskan sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam Oke, sekarang kalian sudah menuliskan harapan-harapan yang kalian tentunya yang kalian inginkan di kelas kita ya. Ada yang bersedia satu orang yang membacakan hasil yang kalian tulis. Yuk, silakan. Ada yang bersedia? Harapan. Ya. Sampai kan dibaca dulu ya. karakter itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Yang pertama, menjaga lingkungan sekolah. Tadi sudah ya kita setuju, karena tadi juga ada yang menyebutkan bahwa kita harus menjaga lingkungan sekolah. Kemudian menghargai teman, juga tadi sudah ada yang menuliskan menghargai teman. Kita juga telah setuju, telah sepakat. Kemudian di sini ada menghormati guru. Nah, teman-teman setuju nggak di sini harus menghormati guru? Menghormati guru itu berarti sikap yang seperti apa contohnya kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Contohnya menghormati guru itu yang seperti apa ya? Ketika guru berbicara maka kita mendengarkan, bersikap sopan santun. Jadi ini tidak hanya terhadap guru saja, tetapi dilakukan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan teman kita sendiri ya. Karena kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Oke, bagus. Selanjutnya harus bicara sopan baik kepada guru atau teman. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti kalau ada yang berbicara kasar, teman-teman harus saling mengingatkan bahwa kita sudah sepakat ya untuk tidak berbicara kasar. Oke, baik.